Episode seru kali ini dimulai dengan saat Abi hendak meletakkan sindur ke dahi Asa, Madan datang dan memotong selendang yang diikat antara Abi dan Asa dengan pedangnya. Madan memperingatkan Abi. Madan berteriak pada Asa bahwa dia telah mempermalukan keluarganya. Dia menyeret Asa dari sana dan terhadang oleh Anandi dan keluarganya, beserta penduduk lainnya. Madan mengejek nenek dan mengatakan jika kau tidak mempekerjakan Abi, dia tidak akan menjalin hubungan dengan Asa. Byron mencoba berbicara baik dengan Madan. Abi meminta restu Madan, Madan menamparnya. Madan mengatakan aku bisa membunuhmu demi menjaga kehormatanku, sekarang kau tinggalkan desa ini. Madan mengancam Abi. Madan menarik Asa. Abi menghadangnya dan mengatakan Asa adalah istriku sekarang. Kau tidak bisa membawanya. Madan marah dan akan menebas Abi, untung saja Anandi menahan tangan Madan. Anandi memohon pada Madan untuk membiarkan Asa pergi dan mengatakan bahwa tradisi ini harus dihilangkan dari masyarakat. Madan bertanya kepada penduduk desa, apakah mereka setuju dengan pernikahan ini? Tidak ada yang menjawab. Byron pun meminta mereka menjawab, namun mereka semua bungkam. Asa mengatakan orang berbicara saat mereka membutuhkan dan mendengar apa yang mereka inginkan. Dalam kasus guru palsu, tidak ada yang berbicara, hanya Anandi yang berbicara untukku. Mendengar itu kemudian semua penduduk desa menyetujui pernikahan tersebut. Mereka mengatakan Abi adalah orang yang baik dan Asa akan bahagia. Madan tidak dapat melakukan apa-apa. Anandi memberikan sindur pada Abi, Abi pun mengoleskan sindur di dahi Asa. Mereka pun sekarang resmi menikah dan sah sebagai suami istri. Nenek senang dan mengingat Anandi sebagai pengantin. Jagdish membantu Gauri belajar dan memotivasinya untuk berkonsentrasi. Gauri dengan marah mengatakan kepadanya apa yang dia katakan kepada dekan setelah dia kembali dari Jaitsar. Jagdish mengatakan kita harus melupakan segalanya dan memikirkan masa depan. Semua orang sedang berkumpul. Nenek mengatakan Madan benar, Anandi harus menikah lagi. Jika Jagdish tidak peduli dengan Anandi, mengapa kita harus membuatnya menunggu? Semua orang bersukacita dengan pemikiran nenek. Namun mereka juga ragu akankah Anandi menerima keputusan ini. Nenek mengatakan kita harus berhati-hati dan membujuknya dengan lembut. Mereka semua memutuskan bahwa Anandi harus menceraikan Jagdish terlebih dahulu. Di Mumbai, Gauri berbicara dengan ibunya di telepon. Gauri mengatakan dia merasa sedih karena kehilangan bayinya tapi dia senang karena ini membawa Jagdish lebih dekat dengannya. Dia sangat senang karena Jagdish benar-benar terputus dari keluarganya dan hanya mencintainya. Keesokan paginya, saat Jagdish mengumpulkan buku-bukunya, dia teringat Anandi kecil. Jagdish mengatakan tidak, aku tidak akan mengingatnya. Gauri datang dan memeluk Jagdish. Gauri mulai menyalahkan Anandi. Jagdish bilang aku hanya membutuhkanmu, aku tidak menginginkan siapapun. Byron membahas masalah perceraian dengan pengacara. Pengacara memberikan surat cerai dan memberitahu bahwa Jagdish dan Anandi harus menandatanganinya. Untuk mengajukan gugatan, Jagdish membawa Gauri ke sekolah untuk ujian dan memotivasinya. Gauri berterima kasih padanya. Byron menunjukkan surat cerai kepada keluarganya. Sumitra dan Gehna menangis karena Anandi dan Jagdish sebentar lagi akan resmi bercerai. Mereka sekaligus merasa bahagia karena Anandi akan mendapatkan kebebasan dan kebahagiaannya. Anandi pulang. Sumitra memberitahu Anandi bahwa nenek memanggil semua orang. Semua orang sudah berkumpul, Anandi bertanya ada apa. Nenek menunjukkan kunci koper. Nenek membuka koper itu. Isinya semua barang masa kecil Anandi dan Jagdish. Anandi mengatakan aku ingin menghapus Jagdish dari hidupku. Nenek mengatakan akan baik bagimu untuk mengambil langkah pertama. Nenek membuat Anandi duduk dan menunjukkan surat cerai. Nenek bilang kau akan bebas mulai sekarang. Anandi kaget. Anandi melihat surat cerai itu dan meneteskan air mata. Anandi mengingat pernikahan masa kecilnya dengan Jagdish. Sambil menangis, Anandi menandatangani surat cerai itu lalu pergi. Sumitra dan Gena menangis. Fasen mengatakan ini hanya setengah pekerjaan yang selesai. Bagaimana kita meyakinkan Anandi untuk membangun hubungan baru? Nenek mengatakan ini baru permulaan, tentu kita akan meyakinkannya. Byron mengatakan aku akan pergi dan mendapatkan tanda tangan Jagdish. Nenek bilang aku ikut, aku ingin melihat reaksi Jagdish. Anandi jalan-jalan di luar dan mengingat masa lalunya dengan Jagdish.
Gehna menghibur Sumitra. Gehna mengatakan semuanya akan berakhir dengan tanda tangan Jagdish, Anandi akan bebas. Anandi berpikir tentang apa yang nenek katakan. Anandi mengatakan jika aku dan Jagdish bercerai, aku bahkan akan terus mencintainya. Mulai sekarang aku hanya akan hidup untuk membuat Jaitsar lebih berkembang. Setelah itu nenek dan Anandi berbicara. Nenek sangat sayang pada Anandi dan mencubit pipi Anandi. Jagdish meminta Gauri segera berangkat, dia sudah menemukan taksi untuknya. Jagdish bersikeras mau ikut ke kampus dan menunggu Gauri yang sedang ujian di luar. Tetapi Gauri mengingatkannya akan banyak teman yang akan bertanya kenapa kamu tidak mengikuti ujian. Jagdish beralasan dia akan bosan menunggu di rumah. Gauri memberi Jagdish daftar perlengkapan yang harus dibeli. Mereka juga merencanakan untuk nonton bersama di bioskop setelah selesai ujian. Jagdish setuju dan Gauri pergi. Jagdish melihat daftar belanja yang diberikan Gauri. Dia mengatakan ini daftar belanja untuk sebulan dan akan membutuhkan banyak uang. Dia mengeluarkan dompetnya dan melihat sisa uangnya tidak cukup. Dia mengingat kembali janjinya kepada keluarga bahwa dia tidak akan mengambil uang dari mereka. Sekarang dia merasa menyesal dan tidak berdaya. Dia melihat lowongan pekerjaan di koran untuk menghindari meminta uang kepada Gauri. Di dapur Sumitra dan Gehna merasa kasihan dengan keadaan Anandi. Gauri pulang dan melihat bunga dan pesan dari Jagdish. Dia senang melihatnya. Jagdish mengatakan mereka akan pergi ke restoran, makan malam dan pergi ke bioskop. Gauri mengatakan uang akan terbuang sia-sia. Jagdish mengatakan bahwa dia memiliki pekerjaan di rumah sakit sekarang dan dia akan dapat menyelesaikan studinya. Dia mengatakan pihak rumah sakit mengatakan dia akan mendapatkan promosi setelah menyelesaikan studinya. Byron dan Nenek datang. Keduanya kaget melihat mereka. Nenek mengatakan apakah kami tidak boleh masuk. Jagdish mempersilahkan mereka masuk setelah mengambil berkah dari mereka. Nenek dan Byron duduk. Jagdish memberi tanda kepada Gauri yang terdiam dan terlihat bingung untuk mengambil berkah dari mereka. Dengan ragu Gauri pergi untuk mendapatkan berkah mereka tetapi Byron dan Nenek mengatakan tidak perlu. Nenek bertanya keadaannya. Gauri menjawab dia baik-baik saja. Nenek sangat menyayangkan kecelakaan itu tetapi itu kehendak Tuhan. Kita hanya bisa menerima nasib kita. Byron ingin langsung ke intinya. Jagdish mengira mereka datang menemui mereka dan dia sangat bahagia. Byron memberitahu Jagdish bahwa dia datang untuk memintanya untuk menandatangani dokumen. Jagdish terdiam dan bertanya dokumen apa yang perlu dia tanda tangani. Gauri mendengar dari dapur. Byron mengatakan kami datang untuk memintamu menandatangani surat cerai. Jagdish terkejut. Gauri mendengar dari dapur dan terlihat bahagia. Gauri bertanya-tanya apa yang Jagdish pikirkan dan mengapa dia tidak menandatangani surat-surat itu. Nenek memberitahu Jagdish bahwa meskipun kau telah meninggalkan Anandi, kau tidak menghapusnya dari hidupnya. Dengan menandatangani surat-surat ini maka dapat membebaskan Anandi. Di sekolah Anandi terdiam duduk dan sedih. Tiba-tiba dia melihat Jagdish di depannya langsung dengan surat cerai di depan mereka. Anandi meneteskan air mata begitu juga Jagdish. Jagdish segera menandatangani dokumen itu dan air mata tak henti keluar dari mata Anandi. Byron mengambil dokumen dan mengatakan saya akan menghubungi kamu dalam beberapa minggu. Nenek dan Byron pergi. Gauri tidak percaya keadaan menjadi lebih baik. Jagdish mengatakan dia tidak percaya Anandi putus dengan dia seperti ini. Gauri mengatakan kepadanya, apa yang terjadi lebih baik bagi kita. Setiap hari saya berdoa untuk ini dan akhirnya ini terjadi juga. Anandi juga tidak mau mengganggu hubungan kita. Ini akan sangat baik. Hal-hal baik telah datang bersamaan hari ini. Gauri pergi bersiap-siap untuk merayakan ini bersama Jagdish. Tetapi Jagdish hanya terdiam dan berdiri di depan pintu melihat Nenek dan Byron masuk ke dalam mobil. Byron dan Nenek melihatnya juga. Jagdish sedih dan meneteskan air mata. Episode berakhir. Semakin seru ya ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya jika kalian suka. Ikutin terus video berikutnya ya.